Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Mujahid dari Prodi Bahasa Indonesia dari Fakultas FPIS. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang saya tulis bersama dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Yunita Anas. Dengan artikel yang saya berjudul peningkatan kemampuan membaca intensif dengan metode reorganisasi Parek Taksono pada pendidikan non formal siswa PKBM Supriyadi Kota Malang. Kali ini abstrak yang saya tulis adalah tentang penelitian ini dikarenakan pada era digital saat ini kesadaran peserta didik dalam membaca itu sangat menurun drastis. Dikarenakan apa? Mereka lebih memilih dengan dunia online, game, film, atau apalah itu. Bila tidak dibimbing dan diberikan pengarahan oleh tenaga pendidik yang berprofesional, maka hal ini akan menurunkan hasil belajar dari peserta didik tersebut. Tenaga pendidik berperan penting dalam menangani masalah ini, di mana tenaga pendidik dapat menjadikan rutinitas membaca dan memberikan arahan agar peserta didik lebih giat untuk menambah pengetahuan dengan membaca. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, mengingat bahasa sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat. Nah, untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang perlu berbahasa yang baik dan benar. Karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia selalu disertakan dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan di sekolah, terlebih lagi di pendidikan non formal. Pada pendidikan non formal berbeda dengan pendidikan formal karena banyak perbedaan dengan sifat dan karakter siswa tersebut. Alhasil, pembelajaran bahasa Indonesia di sebuah pendidikan non formal sangat berbeda dengan formal, yaitu lebih pembelajarannya yang fleksibel. Fleksibel dalam artian kata, tidak melulu harus mengikuti aturan standar kurikulum 2013 atau yang terbarunya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Pendidikan non formal biasanya akan menyesuaikan kondisi dari lembaga tersebut, sifat dari siswanya, kemampuan dan keinginan dari siswa tersebut. Sayangnya, pembelajaran yang fleksibel ini membuat terkadang ada beberapa siswa yang tertinggal materi. Alhasil, hal yang dilakukan salah satu lembaga pendidikan non formal yaitu PKBM Supriyadi Kota Malang, yaitu menggunakan pembelajaran membaca intensif. Agar apa? Agar siswa bisa cepat tanggap mengerti materi yang diajarkan oleh pemateri di lembaga tersebut. Menyusun sebuah ide ataupun informasi secara tersurat dinyatakan dalam wacana agar dapat menghasilkan sebuah pemikiran yang diinginkan. Peserta didik dapat menggunakan kalimat penulis secara vertikal atau dapat menggunakan parafrase dengan mengubah ucapan penulis. Hal ini terjadi karena kurangnya minat peserta didik dalam membaca, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa merasa kesulitan dalam memahami suatu teks. Beberapa kegiatan dan juga pendekatan tentang metode yang sudah dilakukan oleh tenaga pendidik di PKBM Supriyadi Kota Malang nampaknya belum ada yang efektif sama sekali. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode reorganisasi Parek Taksono, yang metode yang saya masih baru untuk di PKBM Supriyadi Kota Malang. Lalu dimasuk untuk pendahuluan. Membaca intensif adalah suatu aktivitas yang membaca yang dilakukan secara seksama dengan menelaah penuh ketelitian dan ditangani secara terperinci. Biasanya aktivitas membaca intensif dilakukan saat mengerjakan suatu tugas dengan jenjang kurang lebih 2-4 halaman. Dalam aktivitas membaca jenis ini, teks-teks biasanya dipilih oleh guru sampai menurut Brooke dalam tarikan 2008. Pelajar yang berhasil melakukan membaca intensif dengan baik akan dapat merasakan keserasian antara kualitas dan penjiwaan dalam apa yang ia baca. Dalam melakukan aktivitasnya, membaca intensif dilakukan dengan membaca yakni aktivitas memahami suatu teks dengan bacaan secara tepat dan tepat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pemahaman atau membaca intensif adalah untuk memahami suatu bacaan dengan cepat namun cermat guna mendapatkan informasi secara akurat.
Lalu sebuah taksonom dalam aktivitas membaca memiliki dimensi atau sisi kognitif dan afektif. Itulah definisi dari taksonom Barrett. Taksonom Barrett dikembangkan oleh seseorang yang bernama Thomas C. Barrett pada tahun 1968 dengan menggunakan taksonom ini. Lalu sekarang ada reorganisasi taksonom Barrett. Siswa diarahkan untuk menemukan informasi dan memahami teks, mulai dari teks yang paling sederhana hingga lebih kompleks. Metode reorganisasi taksonom Barrett adalah metode yang melakukan hal-hal berikut. Siswa diminta untuk menganalisis, mengumpulkan, dan mengatur ide informasi yang ditampilkan dalam teks. Dalam hal ini, siswa bisa menggunakan kata-kata penulis untuk diterjemahkan atau dilakukan parafrase. Pernyataan oleh penulis untuk menghasilkan informasi sesuai dengan alasan hal yang diinginkan. Pada pendidikan non formal berbeda dengan pendidikan formal. Nah, contohnya pada penggunaan metode ini. Lalu saya akan masuk ke dalam metodenya. Bagaimana kita melaksanakan metode ini pada pendidikan siswa PKBM Subrah di Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan yakni penelitian yang memahami hal observasi. Hasil observasi ini terdiri dari catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti sendiri, yaitu saya sendiri. Peneliti juga mendokumentasikan foto yang saat diobservasi di lembaga pendidikan non formal PKBM Subrah di Kota Malang. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas (PTK). Jenis penelitian yang digunakan yaitu PTK, di mana PTK menuntut keterlibatan penelitian secara langsung yang terus-menerus sejak awal sampai berakhirnya sebuah penelitian. Dengan demikian, mulai dari perencanaan penelitian tetap akan terlibat secara langsung. Lalu teknik yang akan saya gunakan adalah pertama, saya akan melaksanakan sekitar 2-3 kali pertemuan pada siswa PKBM Subrah Kota Malang. Pada pertemuan pertama, saya akan memberikan mereka satu teks yang masih saya anggap tergolong mudah. Lalu saya akan kasih waktu mereka 10 menit untuk membaca. Setelah itu, saya ambil lagi teksnya, saya suruh lagi mereka menulis apa yang mereka telah baca. Nah, nanti hasilnya telah ditemukan bagaimana hasilnya. Lalu yang kedua, pertemuan kedua, lalu saya akan menggunakan lagi teks yang baru lagi. Saya akan tes lagi mereka dengan hal yang sama seperti yang pertama dengan hasil yang berbeda lagi. Ya, yang ketiga sama lagi, hanya saja teks yang saya berikan lebih kompleks. Nah, hasilnya adalah mereka pasti berbeda. Kali ini adalah saya menjelaskan adalah hasil dan pembahasan. Reorganisasi Barrett taksonom yaitu metode yang dikembangkan oleh keterampilan membaca intensif agar nantinya dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Pada siklus 1 didapatkan nilainya yang rata-rata yaitu 59, sehingga nilai tersebut dikategorikan sebagai cukup atau perlu adanya pendekatan secara khusus sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian ini pada siklus 2. Pada siklus 2 didapatkan nilai sebesar 78,5 yang artinya nilai tersebut sudah sangat sesuai dengan baik, tidak perlu adanya pendekatan khusus pada peserta didik. Pada siklus ketiga saya ulangi lagi dengan hal yang sama lagi. Hasilnya sangat berbeda jauh. Rata-rata mereka yang nilai adalah sekitar 85,9. Ini belum cukup bagus untuk penggunaan metode pendekatan ini. Perbandingan yang dihasilkan pada penelitian ini terlihat sangat signifikan. Untuk mengukur keberhasilan pada implementasi metode reorganisasi Barrett taksonom dalam meningkatkan kemampuan membaca intensif, peningkatan ini ditunjukkan oleh peserta didik baik dari segi siklus 1, siklus 2, lalu siklus 3 maupun hasil yang didapatkan. Keberhasilan segi nilai ditunjukkan melalui keaktifan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Peserta didik dirasa sangat antusias ketika di siklus 2 dan ketiga dan senang saat menunjukkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
dan dianalisis, didapatkan hasil bahwasanya bahwa peserta didik dari PKBP Sebagai Kota Malang terdapat peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan metode reorganisasi Barrett taksonom. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya analisis yang diperoleh daripada siklus 1, 2, dan 3, yang pada masing-masing siklus tersebut terdapat hasil nilai peserta didik. Hasil belajar nilai pada peserta didik tidak diperoleh nilai rata-rata pada siklus 1 adalah 59, sedangkan pada siklus 2 nilai rata-ratanya adalah 78,5. Nah, yang terakhir adalah siklus 3 sekitar 85,9. Yang mana daripada hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan terhadap siklus tersebut. Dengan demikian, metode yang digunakan penelitian yaitu reorganisasi Barrett taksonom pada keterampilan membaca intensif menunjukkan peningkatan, sehingga memungkinkan guru atau tenaga pendidik dapat menerapkan metode ini untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di tingkat formal atau di tingkat non formal, bahkan di jenjang apapun, di SD, SMP atau SMA semuanya. Sekian dari saya, rujukan sudah saya lampirkan di artikel. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.